Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasan Akbar, kelas 2D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang, NIM 45219085. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen resiko. Adapun subpokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian manajemen resiko, yang kedua manfaat manajemen resiko, yang ketiga tujuan manajemen resiko, dan yang keempat macam-macam bentuk resiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti diartikan oleh Reagan bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Didefinisikan oleh Wideman dan Mamdouh bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risk. Adapun menurut para ahli tentang pengertian manajemen risiko, menurut Herman Darmawi menyatakan manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sedangkan Irham Fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi atau perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua, manfaat manajemen risiko. Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management dengan baik antara lain. A. Menjamin pencapaian tujuan. Manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya, dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik akan lebih mudah jalannya untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik. B. Meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko atau risk management dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi pada perusahaannya. Hal ini bisa meminimalkan kemungkinan kerugian dan eksistensi perusahaan bisa dipertahankan. C. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko atau risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Dengan penanganan risk management yang baik, segala kemungkinan kerugian yang bisa menimpa perusahaan bisa dibuat seminimal mungkin sehingga biaya menjadi lebih kecil dan keuntungan yang masuk ke perusahaan bisa lebih bertambah. Hal ini harus menjadi salah satu indikator suksesnya pelaksanaan manajemen risiko dalam suatu perusahaan. D. Memberikan keamanan pekerjaan. Manajemen harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Apabila perusahaan yang manajer tangan tersebut dapat terhindar dari kerugian, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kemajuan dan karir manajer pun akan ikut maju. Ronnie Kontor pernah mengatakan banyak perusahaan yang tidak bersedia mempekerjakan manajer dari perusahaan yang sebelumnya pernah bangkrut atau tidak berprestasi sewaktu dipimpin oleh manajer tersebut. Keengganan untuk mempekerjakan manajer yang tidak berprestasi kadang-kadang bukan disebabkan manajer tersebut tidak berpengalaman, tapi kemungkinan karena kurang pahamnya dalam menangani hal-hal tidak terduga atau risiko. Yang ketiga, tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat
mengendalikan berbagai macam resiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Tujuan manajemen risiko secara umum digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko adalah A. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, B. Meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled, C. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, D. Biaya manajemen risiko atau risk manajemen yang efisien dan efektif, E. Memberikan rasa aman, F. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. 4. Macam-macam bentuk risiko. A. Risiko sifat usaha. Berbagai jenis usaha mengandung risiko yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha-usaha yang sifatnya perintis yang sebelumnya belum pernah dilakukan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengalaman. B. Risiko geografis. Risiko geografis erat kaitannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu, misalnya bencana banjir, kebakaran pada usaha perkebunan, dan lain-lain. C. Risiko politik. Risiko politik berpengaruh juga terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Oleh karena itu, analisis mengenai kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. D. Risiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan spekulasi akan mengandung risiko tinggi, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Dan terakhir, risiko persaingan. Risiko persaingan bisa berwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan, tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara seksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya presentasikan tentang materi manajemen risiko. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.